Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Amma ba'du, mari kita luruskan, lembangkan niat kita mata karena Allah Subhanahu wa taala dalam kita bertolabil ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, nikmat dan kesempatan ya yang baik ya untuk kita di dalam bertolabil ilmi ini, dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk mengokohkan persahabatan ya. Yang hadir, mudah Allah kasih kesehatan terus ya. Yang belum sempat hadir atau yang tidak bisa hadir karena sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan ya, baik di rumahnya maupun yang dirawat di rumah sakit ya. Itu doa itu ala hadiniya wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan doa ziyadah doa ini mudah-mudahan buat anak kita semua dan murid-murid kita, mudah-mudahan Allah bukakan pikirannya dan cari rezeki, mudah-mudahan dijembalkan rezekinya, amin ya robbal. Nah, kita masuk ke hadis yang ke-26 halaman 22 ya. Wa Nabi Sa'id, dari Abi Sa'id. Siapakah Abi Sa'id itu? Sa'id itu ialah Sa'id bin Malik. Gitu ya bacanya ya. Nabi Sa'id berhenti ya. Nah, ini maksudnya siapa Sa'id itu? Bukan wa Nabi Sa'id, Sa'id. Nah, bukan. Wa Nabi Sa'id, siapa Sa'id itu? Abi Sa'id itu. Abi Sa'id yang dimaksud adalah Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri ya. Ya, Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma ya. Bapak ibunya didoain mudah-mudahan Allah meridhoi keduanya. Dan dia menjelaskan untuk bertanya kepada Rasulullah SAW, ananasan, ada seseorang ini ya, minal ansor ya, dari suku Ansor di Madinah, berarti ini hadis ini ya. Sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia menceritakan ada seseorang dari Bani Ansor ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini memberikan kabar indirect namanya. Jadi bukan Abi Sa'idnya ya. Dia menceritakan ya, ada seorang Ansor datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi informasinya indirect ya.
tidak langsung ya. Ya apa seseorang kepada Nabi itu bertanya, jadi ceritanya diceritakan ya oleh Abi Sa'id ini, ada seseorang dari Bani Ansor ya bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ya ada seseorang yang meminta, sa'ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian fa'atahum, kemudian orang yang minta tadi ya dikasih ya, gitu kan. Fa'atahum, sa'ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sa'ala ini adalah orang yang minta sini, bukan bertanya ya. Fa'atahum, dikasih yang minta-minta tadi. Summa sa'aluhu, lain waktu ya nanya, minta lagi ya. Ya. Si orang Ansor tadi itu ya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia minta dikasih. Nah, tempo hari dia minta lagi ya, sa'aluhu, minta lagi pada Nabi ya. Ya kalau minta sama Nabi tentu ya dikasih ya. Nabi itu kan ruhama ubainahum, dikasih. Hatta nafidha ma indahu, sampai kemudian hartanya tuh habis. Oh ya, artinya nggak punya persediaan sini ya. Faqala lahum hina anfaqo kulla syai'in biyadih. Nah, ketika dia minta lagi yang ketiga kali itu, kemudian habis ini bukan berarti dia disimpan dulu ya, atau disimpan sebagiannya. Bener nggak ada, yang ada di tangan tuh nggak ada. Ma yakun indi min khairin falam adakhirahu ankum. Nah, ketika Nabi SAW dia berkata kepada mereka itu, hina anfaqo kulla syai'in tadi ya, sudah nggak ada lagi, kemudian Nabi SAW memberi nasihat ini ya. Ma yakun indi min khairin falam adkhirahu ankum ya. Jadi sudah ya, apabila ma yakun ya, tidak ada sesuatu kebaikan, falal adkhirahu ankum, tidak berarti bahwasanya aku ini tidak ingin berbuat baik kepada kamu. Wa may yasta'fi yu'affahullah, barang siapa yang menghindarkan diri dari meminta-minta, maka Allah akan beri kelapangan. Ya. Wa may yastaghni yughnihillah, siapa yang merasa cukup ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan. Wa may yatasabbaru yusabbarullah, yusabbirullah. Siapa yang bersabar, Allah akan memberikan kesabaran. Wa ma u'ti ahadun
atahullah. Ya, barang siapa yang memberikan sesuatu ke Allah Subhanahu wa taala, memberikan kebaikan. Wa ausa'a minas sabri, yaitu apa? Kebaikan itu adalah memberikan kesabaran. Jadi semua kebaikan-kebaikan ya yang mendatangkan kebaikan, ya, wa ma'ata ahadun, barang siapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan sesuatu, atau an khairan, tentang kebaikan, memberikan kebaikan yang paling jembar, ya, paling banyak, pausak di sini ya. Yang paling banyak kebaikan itu adanya pada kesabaran. Ya, jadi gudangnya kebaikan itu adalah kesabaran. Nah, ini entry pointnya yang penting ini adalah ini, ya, bab sabar ini, ya. Wa ma'ata ahadun atau an khairan, barang siapa Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberikan kebaikan, yaitu kebaikan, ya, memberikan kebaikan, maka kebaikan yang paling, ya, membawa kebahagiaan itu adalah kebaikan yang ditimbulkan, ya, dari kesabaran, ya. Nah, ini sejalan dengan ayat yang sebelumnya itu, ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pakainya innama ini, ya, pakai al-hasr ini. Senyata-nyatanya, seia-ianya, nah, sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan pahala ganjaran kepada manusia itu disebabkan, nah, jadi penyebab, ya, ganjaran dan pahala yang disebutnya pahala yang bighairi hisab, ya, yang tanpa hitungan, itu adalah karena kesabaran. Nah, ini penjelasan hadisnya ini, ya. Wa ma u'tiya ahadun, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seseorang, ya, atau an khairan, ya, pemberian tentang kebaikan, maka yang paling banyak, ya, kebaikannya itu, ya, adalah kepada orang-orang yang bersabar. Ngerti ya maksudnya, ya? Jadi, ya, kita kembali kepada ayat Qur'annya, innama yuwaffas sabiruna, hanyalah orang-orang yang sabar yang Allah Subhanahu wa taala memberikan ajrohum bighairi hisab. Ya, kebaikan ajrohum itu, ya, tanpa hitungan, itu karena kesabarannya. Jadi kalau dijelaskan, puasa kita itu akan berpahala, sholat kita itu akan berpahala, ngaji Quran itu berpahala, kalau amalan-amalan yang kita lakukan itu dari sholat, dari puasa, dari baca Quran itu karena di dalam kita melaksanakan amalan itu ada kesabaran. Ya, jadi kalau hilang sabarnya, hilang pahalanya. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab, ya. Cuma manusia itu kebanyakan al-ajalah, ya, tergesa-gesa, ya, emosi, ya. Dan yang lebih parah lagi, ya,
bukan yang dicari itu ganjaran pahala dari Allah, balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi ya berebut harta ya sambil menebar fitnah. Ghadirul a'mal ya. Ada hadis lain ini ya, bersegeralah kamu untuk beramal, berbuat kebaikan ya, fitanan ya, di zaman yang penuh dengan fitnah ini ya, ya yaitu ya zaman sekarang itu sudah digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia itu ibaratnya esok sore. Jadi kalau pagi dia beriman ya, sorenya itu kafir, atau sebaliknya ya. Kalau sorenya beriman, besok paginya udah kafir ya. Ya. Kenapa itu terjadi ya? Yabi'u dinahu, mereka itu pada jual agama ya, lighor di dunia ya, untuk membeli dunia. Aduh, masya Allah ya, orang rebutan dunia itu ya, yang ditebar adalah fitnah ya. Kalau pemerintah yang bagi-bagi duit ini ya, ya sudah, umat Islam itu mengadu domba dirinya sendiri ya, ya itu beda-beda jamiah saja, beda-beda organisasi saja ya. Pada jilatin ya, ya bukannya dengkulnya ya, sikile dijilatin situ ya, supaya dapat harta ya. Nah ini yang disebut dengan ya fitanan, zaman yang penuh dengan fitnah. Orang nggak ya ragu-ragu lagi, nggak takut-takut lagi itu ya, ya hidupnya esok sore itu ya. Makanya ghadirul a'mal ya, fitanan, di zaman yang penuh dengan fitnah. Nah contoh nih yang paling konkret jelas ya, untuk merebut jabatan ketua Basnas ya, nah itu dibuatlah fitnah ya. Itu ada kotak-kotak yang dibagi-bagikan katanya ke mall kemana ya, dengan ya stempel Basnas ya, yang kemudian duitnya dibagi-bagikan sama teroris. Siapa yang bagi-bagikan sama teroris? Orang Islam itu udah sepakat semuanya bahwasanya teroris itu harus dihindari ya, nggak ada yang nyuruh-nyuruh teroris, nggak ada ya, ya. Masa ya disuruh-suruh ya, itu adalah organisasi ya, nah nggak usah disebut namanya ya. Itu kan ya akhirnya ya sengaja ya, akhirnya ketua Basnas yang dari organisasi yang satu diganti ya, tuh dengir dia ya, itu kan ya nadinahu, dia jual agamanya dengan cara fitnah ya, hanya rebutan kekuasaan ya. Ada apa di Basnas? Isinya duit di situ ya, ya. Walaupun untuk dibagi-bagikan kepada fakir miskin di situ, beasiswa segala macam, tapi wa ala alihi wa sahbihi ya, kesedulur-sedulurnya dewek baik. Aduh, masya Allah ya. Makanya ya Nabi SAW bersegeralah ya kita itu ya berbuat kebaikan ya, ya esok sore ya. Jadi ghadirul a'mal fitanan, fitanan itu esok sore ya, ya. Jadi kalau sore tempe ya, kalau pagi tahu ya, kayak orang goreng-goreng aja ya, goreng tahu diwalak-walik ya, masya Allah. Dan itu sampai
yabi'una dinahu, menjual agama dia. Aduh, ya, agama dijual, ya. Ya. Yastaruna bi ayatillahi samanan qalila, ya, dengan harga yang murah sekali, ya. Nah, kata-kata esok sore itu bisa jadi ghadirul amal itu, ya, sorenya sehat, paginya mati, atau sebaliknya, ya, ya, paginya sehat, sorenya mati, ya. Nah, itulah kehidupan yang sangat cepat sekali perubahannya, ya. Agamanya dijual itu kan, ya. Naudzubillah min dzalik. Nah, maka ada pesan ini moral yang penting dari apa yang, ya, disampaikan Nabi SAW, ya, sabar, ya. Kalau lagi difitnah sabar, masih ada balasannya itu orang yang memfitnah itu, ya. Allah itu, ya, tidak buta, tidak tidur dia, ya, melihat, ya, apa yang dilakukan oleh manusia dengan cara-cara yang kemudian membuat isu-isu, ya, yang, ya, menyakitkan itu kan, ya. Ya, hanya untuk memperoleh sebuah pekerjaan, ya. Nah, itu dalam surat Al-Buruj itu disebut kutila ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud, ya, orang yang bisa saja itu kufur nikmat, ya, nggak ada rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kufur itu bisa aja, ya, kufur akidah, ya, teologi, ya, bisa kufur nikmat, ya. Nah, itu terjadi pada sebuah suku, ya, di kalangan Yahudi, ya, ya, Bani Quraidah di Yaman, ya. Nah, sebelum bangkitnya Nabi SAW ke Madinah itu kan, ya. Itu si kepala suku itu kerjanya, ya, adalah ngumpulin orang-orang yang, ya, yang baik, orang-orang yang beriman, ya, di sebuah lapangan. Ashabul ukhdud itu adalah penggali parit, ya. Nah, kemudian udah dikumpulin itu, terpilingin situ, ya, teplak, wis lemes, ya, kemudian ditendang ke parit, tuh, dibakar situ. Itu ashabul ukhdud. Ya, dalam Al-Quran disebut, ya, kutila ashabul ukhdud, ya. Kutila itu artinya celaka, ya, kena musibah dia, ya. Nah, termasuk ashabul ukhdud itu ada tukang fitnah tadi, ya, yabi'una dinahu, ya, untuk rebutan itu aja, yabi'una dinahu li ghardid dunya, untuk ngejar dunia, difitnah itu. Nah, itu kalau dalam dunia pekerjaan, nah, itu sudah lazim itu, ya, untuk jilat bos itu, ya. Nah, bikinlah fitnah, ya, bikin tidak nyaman gitu, ya. Makanya di dunia pendidikan sih enggak gitu, ya, karena esensinya pendidikan itu, ya, pendidikan ini di Indonesia berdasar konstitusi kita yang ada itu adalah menuju kepada terbentuknya keimanan, ketakwaan, dan akhlakul karimah. Itu dasar, itu konstitusi itu, ya. Konstitusi kita itu begitu. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan pendidikan di mana saja, ya, yang kemudian isinya itu adalah berebut di situ, ya, berebut wali kelas, berebut kepala sekolah, ya, berebut apa saja yang ada di sekolah-sekolah yang, ya, mengalami, ya, degradasi, ya, walaupun nggak semua lah, ya. Apalagi kalau kemudian kerjanya di instansi-instansi, bukan di pendidikan. Ya, itu tadi, ya, yabi'una dinahu li ghardid dunya,
wah udah ya, pertarungannya itu ya seperti itu ya. Saya punya anak ya, teman saya punya anak kemarin tuh ya, lagi khutbah itu cerita dia kerjanya di Abu Dhabi situ. Aduh, anak saya itu enggak betah sana padahal gajinya lumayan. Kenapa nggak betah? Itu ada temennya orang India itu ya kerjanya itu ya, jadi membuat si orang Indonesia ini nggak nyaman ya, jadi bekerjanya tidak nyaman ya. Nah, akhirnya lah daripada urusan baik ya. Nah, itu ada adik saya yang kerja di proyek sana ya. Nah, itu berkali-kali itu ya difitnah itu ya. Nah, sehingga dipecat sama bosnya itu kan ya, disingkirkan ya. Dan itulah kehidupan manusia ya. Makanya di mana-mana itu ya ghadirul amal ya. Jadi bersegeralah kita itu untuk berbuat kebaikan. Disangkanya langgeng dia ya. Dapat jabatan yang basah, proyek yang basah, kemudian sangkanya langgeng. Pasti ya wallahu a'lam ya, balasannya dari Allah itu kontan itu di dunia ini ya. Nah, makanya dalam surah Al-Buruj itu ya innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul harik ya. Di adzabul jahannam itu nanti buat di akhirat, adzabul harik itu adalah siksa yang panas ya. Nah ya dikasih virus sedikit aja panas itu ya, namanya adzabul harik ya, kasih bisul aja juga panas, apalagi tumor. Dan naudzubillah min dzalik, mau rebutan apa ya. Makanya alhamdulillah kalau kita bisa membangun sebuah sistem sekolah ramah namanya tuh ya, ramah lah, usah berebut mengisinya kok ya fitanan ya, fitnah lu fitnah apa ya yang difitnah, mau ya bikin berita-berita laporan-laporan ke Bu Yayasan situ ya. Nah, Bu Yayasannya kemudian marahin sana sini, jangan, aduh masya Allah ya. Nah, itu isi sabar tuh itu ya, nggak usah lah kita itu kemudian membuat berita-berita yang sifatnya kebencian ya. Nah, kita naik ke atas ya. Nah, itu orang yang sabar namanya ya. Nah, sabar itu adalah menahan diri dari melakukan perbuatan ya, karena ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, itu sabar ya, menahan diri ya. Ya, dari melakukan perbuatan bukan berarti kita ini tidak bisa ya. Orang lain bisa ngomongin orang ya, kita juga bisa ya. Cuma kita menahan diri kita karena ingat ya kepada apa yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Loh, itu namanya sabar, menahan diri ya. Aduh, enak sekali kalau udah remimil cangkeme ya ngomongin orang. Aduh, wis kayak ngopi karo kacang gawil ya. Gurih banget loh ya. Nah, nanti walahum adzabu jahannam walahum adzabul harik. Naudzubillah. Harik itu bagiannya di dunia, kasih bisul saya sedikit ya. Panas itu ya, naudzubillah min, paling kasih tumor ya. Saking panasnya rambutnya sampai rontok itu ya. Bener itu ya, di kimo itu kan rontok itu saking panasnya, naudzubillah min ya, paling sehat ya. Nah, kemudian pesan berikutnya ini ya nggak usah ya, ini karena saya kasih ilustrasi tadi ya soal ya fitanan tadi ya. Jadi orang menjual akidahnya itu hanya untuk tadi ya, rebutan jadi ke menteri agama, rebutan dari MUI, rebutan dari BAS. Ya itulah rebutannya umat Islam di situ ya. Nggak ada yang mau kemudian
mereka secara elegan profesional jadi presiden situ ya. Ya, mereka berebutnya di ya ranah-ranah yang kecil-kecil ya, untuk kemudian berebut ya, mengadu dirinya dengan sesama saudaranya. Nah, itulah zaman sekarang. Zaman sekarang ini ya. Mereka yang organisasinya pengikutnya kuat itu, waduh ya. Ya. Dia nggak mau nyari sendiri profesional jadi presiden lah situ gitu. Nggak mau. Ya rebutannya jadi menteri agama, jadi ketua BAS itu ya. Nah, kemudian diadulah. Siapa yang ngadu? Nggak ada yang ngadu. Ngadu diri sendiri dia ya. Dengan menebar tadi ya. Itu kan menyakitkan ya. Ya. Nggak ada orang-orang yang membantu teroris, yang nggak ada. Lagi yang dalam front kita itu kan, teroris itu adalah orang yang kemudian karena ideologinya kemudian membunuh orang yang tidak bersalah. Itu nggak ada itu di mana-mana ya. Ya. Islam itu kan dinur rahmah wassalamah, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Nggak ada yang suruh kemudian atas dasar teologi apa saja, nggak ada ya. Argumen apa saja dalam Quran, dalam hadis nggak ada ya, yang harus menyakiti saudaranya sendiri yang nggak tahu salah-salah dibom ya, nggak ada ya. Ya, agama Islam itu adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Jadi kalau ada oknum ya, di mana-mana ada itu yang namanya oknum itu, bukan hanya di Islam saja ada. Tapi jangan kemudian diklaim ya, digeneralisir Islam menjadi teroris. Nggak ada. Kalau satu dua kemudian ya akidahnya, teologinya, kemudian keyakinannya itu ya, itu bukan Islam, itu oknum ya. Di mana-mana ada. Terlebih di tengah-tengah mayoritas di Amerika sana ya, mayoritasnya orang Kristennya, ada yang teroris begitu ya. Itu kan kita tidak menuduh bahwa saya itu Kristen ya. Tapi itu adalah orang-orang Kristen sama ya. Nah kalau kemudian dituduhnya itu sama saudaranya sendiri ya, dan Nabi sudah menyatakan itu ya, bahwa ghadirul a'mali fitan ya. Fitanan itu esok sore, orang yang ya robah-robah ya, prinsipnya itu ya. Kenapa mereka berubah-ubah itu? Berubah-ubah itu adalah ya yabi'una dinahu ya, jual agamanya. Untuk apa? Lighardil dunia. Nah, untuk mencari dunia. Na'udzubillah min dzalik ya Allah. Cari dewek itu umat ya, untuk perjuangan ya. Aduh, di warga ya. Nah, makanya pesennya ya, wa may yasta'fif ya yu'affihullah. Jadi kalau orang yang ngerasa cukup, jangan jilat-jilat gitu loh, jangan minta-minta terus ya, nggak ada kenyangnya itu terus ya. Jadi hawanya kurang saja, kayak orang minum air laut, semakin diteguk semakin haus ya. Nah itu ya, nggak ada qanaahnya tuh ya, tidak ada yasta'fifnya tuh ya. Nah ya, jangan minta-minta ya, minta terus kerjanya. Orang Islam tuh minta terus ya, padahal yang diminta itu adalah kekayaan rakyatnya sendiri itu ya. Ya, kalau pejabat, apakah namanya presiden, apakah namanya DPR, apakah namanya gubernur, itu kan duitnya rakyat itu ya. Orang saja duitnya dia sendiri, enggak, itu digaji sama rakyat kok ya. Jadi ya Bali tidak amanah gitu kan ya. Jadi makanya sifat minta-minta itu adalah sifat yang tidak terpuji ya, sifat tidak qanaah. Nah, kalau kita merasa lapang, cukup ya, hidup mandiri ya, yughnihimullah, Allah Subhanahu wa taala beri kekayaan gitu ya. Wa may yatasabbar ya,
yusabbiruhullah, Allah berikan. Nah, kalau jadi tergantung ini hadis ini menggambarkan tergantung mood. Hidup itu tergantung moodnya kita. Nah, ya. Mood itu artinya apa? Apa gerenjet hati kita? Ya, angan-angan kita. Kalau angan-angan kita mimil saja, ya, laib saja, kurang saja, ya kurang. Loh, itu mood namanya. Ya, kalau kita alhamdulillah cukup itu, ya, itu kan ya. Kalau itu cukup itu, mimil cangkemnya laib, ya kurang baik itu kan, ya kurang itu. Ya, itu. Allah itu akan menetapkan sesuatu tergantung daripada ya kita sendiri, ya. Itu ada hadis qudsinya itu, ya. Nah, termasuk juga kalau kita ini ya ingin menjadi ahli sodakoh, ya wis kita tuh dikasih sama Allah itu. Ya. Tadi malam saya lihat itu ada cerita sukses TKI di Saudi Arabia. Ya, TKI ya sama pegawai-pegawai ya, yang ada di kita ini ya, cuma dia cari usaha yang ya sesuai dengan keinginan cita-citanya. Sama lah itu kan ya. Tapi dia kepengen ya tuh di Lombok sana kampung halaman itu bangun masjid. Itu masya Allah ya, ibarat hujan itu ya. Nah, tanya nggak punya tanah, bisa beli tanah dia. Bangunannya sekarang 70% bisa kok, tergantung gerenjet hatinya ya. Tapi kalau gerenjet hati kita kepengennya jadi peminta-minta saja, ya sudah, selama-lamanya kita menjadi ya pengemis ya. Nah, itu akhlaknya tidak bagus ya. Jadilah kita itu seperti langit loh ya. Jadi di atas bintang itu ada langit tuh ya. Kita itu memberi gitu kan ya. Bukan hanya di bawah saja. Ya ada keinginan lah gitu kan ya. Keinginan itu dimulai dari yang kecil ya, mulai dari diri kita kan ya. Ya, jadi kalau angan-angan terus ya Allah itu kan akan memberikan sesuatu tergantung gerenjetnya hati kita ya, keinginan kita ya. Kalau keinginannya kita hanya jadi peminta-minta saja, ya jadi peminta-minta saja. Ada sebuah penelitian di Meksiko ya, namanya Luis Oscar ya. Dia meneliti tentang ya pemulung ya di kota Meksiko sana ya. Dari mulai ya dia sendirian, kemudian dia punya istri, terus punya anak, punya cucu ya sampai kemudian dari memulung itu menjadi orang yang sangat kaya sekali ya. Tetapi memang mentalnya itu ya, mental ya, jadi kepengennya itu ya dikasih saja. Jadi biarpun sudah kaya raya juga nggak mau dia memberi itu. Nah, maka kemudian itu menelitinya sampai 9 tahun ya terhadap 4 ya keluarga miskin di situ. Nah, kemudian lahir bukunya itu diterbitkan ya mental kemiskinan. Jadi miskin itu sebetulnya bukan karena tidak ada, karena mental saja. Jadi disebut budaya kemiskinan. Jadi kalau orang udah biasa pikirannya itu ya dikasih, pengennya dikasih saja, tuh ya, nggak mau pengen. Nah, itu disebut dengan kemiskinan kultural ya. Kemiskinan nggak pengen jadi langit tuh ya. Nah, gitu kan. Pengennya ada di bumi saja di sini ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan sesuatu kepada hambanya itu apa yang diucapkannya, apa yang diinginkannya ya, berkeinginanlah yang tinggi ya untuk kebaikan. Hadis nabinya adalah wa may yasta'fif ya iffahullah wa may
yastagni yaghnihil lah ya, wa ma yasbir wa yusbirullah, gitu kan. Wa man u'tiya ahadan ya atau an khairan ya wa ausa'a minas sabri, ya bersabarlah ya. Oke ya, jadi bersabar itu adalah ya menahan diri dari melakukan hal-hal yang bukan kita tidak bisa, kita bisa cuma karena ya kita mengingat perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ya, maka kemudian kita menahannya ya. Termasuk adalah ya menyakiti, memfitnah, menjelek-jelekan diri kita atau organisasi orang lain untuk merebut jabatan dan kekayaan. Nah, sekali lagi, satu lagi ini wa'an Abi Yahya Su'aib bin Sinan radhiyallahu an ya, dari Abi Yahya Su'aib bin Sinan radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban ya, ajib ya aneh ya, li amril mukmin ya, terhadap keadaan orang-orang iman itu, in amruhu kulluhu khairan. Jadi orang iman itu ajib sebetulnya ya. Kaya miskin tuh baik saja keadaan tuh ya. Tuh ya. Itu ajib namanya, ajaban. Ya, aneh ya. Allah tuh memberi sama orang beriman itu ya serba baik semua. Yang kaya dikasih kebaikan, yang miskin dikasih kebaikan, semua ajib ya. Itu kan ya. Nah, walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Yang seperti ini nggak ada ya, keajiban itu ajib ya, semuanya jadi baik semua ya. Ya Allah Subhanahu wa taala semuanya ya memberikan kepada manusia itu ya, hakikatnya sih sama saja, hakikatnya ya. Yang bedakan konteksnya saja, situasinya saja ya. Ya kan? Ya, yang lain makan kita makan, betul enggak? Nah, gitu. Yang lain punya anak, kita punya anak. Yang lain bisa menyekolahkan anak, kita bisa menyekolahkan anak. Sama aja ya, itu kan ya. Itu esensi ya, esensi ya, hakikat manusia itu sama saja ya. Kalau ya itu kitanya beriman, gitu kan. Kalau nggak beriman ya itu kan laib aja tadi, ngersula aja gitu kan ya. Nah ya, jadi ya ngomongnya tuh nggak enak baik lah ya, ngomongin utang dibayar-bayar ya, nyengitakan dah. Jadi orang laib itu sengit ya, jadi ngersula baik ya. Aduh wis, makanya saya sebagai pembina ini sengit ya. Nah, saya bukan di sini aja. Kalau ada kemudian yayasan kemudian kerjanya gelendeng baik kah, laib itu ini susah, wah ini bukan pionir, ini sengit. Yang kalau dilaporkan tuh yang enak kah aja, yang gelendeng baik kah ya, ngurusi pegawai jangel, ngurusi tukang jangel, kerja aja gelendeng baik, itu bukan pemimpin itu tuh ya. Nah, kalau kita orang beriman tuh ya, inna amruhu kulluhu khair ya. Itu kalau ketemu sama orang-orang bi khair gitu ya, khair saja dan melendang baik. Melendang baik gitu. Nah, ya bi khair itu ya kalau dia beriman ya. Seperti apa orang yang beriman itu? Nah, in asobathu sarruhu syukron. Nah ini ya, ini saya kasih penjelasan dulu. Jadi iman itu isinya hanya dua, ibarat koin ya, bolak-balik itu ya. Yang separuh itu ya
in asobathu sarrahu sukron. Jadi kalau yang dia terima itu kebahagiaan, syukur dia. Tuh, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu separuhnya. Nah, tidak cukup kita itu menjadi orang beriman baru dapat separuh gambar koin. Nah, yang sebaliknya itu fakana khairan lahu, ya, jadi baik saja. Kasih nikmat, ya alhamdulillah, bi khair, gitu kan. Alhamdulillah bi khair, barakallah, gitu kan. Enak kan aja laip we, ngomong laip we, nyengitakan enggak? Ya, menggawe beli ya, kegaweannya laip saja. Laip itu melendeng gitu loh, ya. Oke. Wa in asobathu darron. Nah, maka sobaro. Oh ya. Jadi kalau ada kesulitan dikit udah ya diatasi. Gitu kan. Itu sabar namanya, mengatasi itu ngelendeng bae. Esok sore awan bengi ngelendeng bae ya. Nah, ya. Ini rumah tangga juga nggak bakal tenang loh ya. Ya. Istri gawe laip bae, terus daging larang, ya sabrang larang. Ya terus mau diapain lagi ya, itu kan remimil be cangkeme kayak ember kayak awan bengi esok sore kayak nyengitakan itu. Jadi istri yang remimil cangkeme ya laip itu ya bikin resah itu ya. Hadapi, minta kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan daging sapinya jadi murah gitu kan ya. Ya karena lagi musibah ini ya, mana-mana kemudian ya jadi banjir, jadi segala macam ya, pohon pada nggak jadi ya, hadapi dengan sabar. Sebab isi iman itu dua saja ya. Kalau separuh ada berarti separuh imannya ya. Kalau bisa bersyukur, alhamdulillah, nah itu separuh. Nah separuhnya lagi adalah sabar. Fakana khairon lahu. Nah itulah yang kemudian menjadi kuncinya kebagusan buat kamu itu. Nah, jadi kalau kita perhatikan memang petunjuk-petunjuk Nabi itu nuntun kita ya supaya kita ini memang hidup bahagia ya, harus punya mood tadi ya, gitu kan ya, mood kebahagiaan gitu ya. Mood kebahagiaan itu energinya ada pada iman ya. Nah, jadi kalau nggak ada imannya nggak ada mood kebahagiaan itu ya. Yang ada adalah yang dremimil saja tadi. Aduh, misalkan ya segitu-gitunya makan ya segitu, apa segitu, terus masih termimil baik, nggak ada syukurannya ya. Kalau dikurangi sedikit-sedikit ya kita bersabar. Nah, ini lagi babnya bab sabar ya. Mudah-mudahan kita semua tetap mantapkan iman Islam kita ya, menjadi orang-orang yang bersabar kalau lagi ya, ditimpa musibah, ditimpa kesulitan ya, gitu kan ya. Kemudian ya bersyukur ya kalau ada rezeki ya, bersyukur ada rezeki itu sedekah dikit-dikit gitu loh ya. Jadi bercita-citalah gitulah. Nah tadi tuh kayak TKI itu ya, bercita-cita, gajinya sama saja dengan kita ya. Nggak seberapa ya, cuma dapat 900 real itu kan ya, dikit Pak Bu ya, dengan susah payah dia ya bertahun-tahun dia harus ya ninggalkan keluarganya ya. Tapi itulah perjuangan, enggak apa-apa ya. Nah tetapi dia punya niat ya, bisa dia bangun masjid ya ya. Jadi jangan mintain sedekah saja orang lain saja yang suruh masuk surga ya, itu kan ya. Nah, kita bercita-cita, cita-cita saja dulu, cita-citanya saja sudah menjadi amal ya. Ya, kalau orang yang sudah niat umroh, niat haji ya, kemudian karena pandemi nggak jadi-jadi, itu sudah dapat pahalanya. Pahala hajinya udah dapat, niatnya saja. Ya niatlah yang baik ya. Itu moodnya itu dalam kebaikan. Nah, mood dalam kebaikan itu yang terakhir ini ya. Berusaha belajar ya, kalau dapat rezeki alhamdulillah, kalau lagi sedikit ya
permasalahannya sedikit aja, permasalahannya bersabar ya. Tidak selamanya ya langit itu mendung, sekali waktu dia akan menjadi cerah. Tunggu saat ya hari kebahagiaan ya. Innamal usri yusra, innama'al usri yusra. Ayatnya, dalilnya itu udah empuk ya, tinggal kita bagaimana melaksanakannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita menjadi orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin ya. Saya ada 5 menit tuh ya, dilanjutkan sama Ibu Yayasan. Saya kira itu saja dari saya. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.